Itu penuh berkah. Nah, susun cuci bagi kita terutama orang Tionghoa, ya, sebelum bulan hantu tidak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu ya susun cuci. Makanya jangan tertipu ya, jangan tertipu. Terjadi hal yang menyimpang, ya sampai akhirnya kalau di bulan ini orang banyak beli kertas sembahyang, ya jaucing dan macam-macam ya. Nah sebenarnya itu sangat disayangkan ya. Sebenarnya tidak ada tradisi yang mengajarkan bahwasanya ini adalah bulan hantu ya, tapi manusianya yang berubahnya menjadi seperti itu. Samudra seperti mengirim sebuah pesan dan sebuah pesan yang sama, yaitu pada bulan 7 ya. Jadi bulan 7 India dengan bulan 7 Tionghoa adalah sama waktunya sesungguhnya, tetapi kegiatannya salah. Kalau dari India, Samudra mengatakan bulan 7 adalah bulan penuh berkah, bulan sukacita. Sementara yang terjadi di adat orang Tionghoa adalah bulan hantu. Satu hal yang sangat hati-hati ya, saya kadang yang diberi kesempatan sharing ini, saya berpikir kembali, saya dan istri saya vegetarian, dan kemudian kami punya 3 putri yang juga vegetarian. Nah ini saya kaitkan hati-hati kepada sisi ya. Nah kalau kita memberikan sesajen makhluk hidup kepada leluhur, kerabat, atau sanak keluarga kita sesungguhnya ya, sidang dia yang seharusnya dia dengan alam yang lebih baik sesungguhnya, hati-hati ya, bisa gagal sesungguhnya. Karena apa? Karena perbuatan dari keluarganya yang memberikan sesajen makhluk hidup ya. Jadi sayang sekali ya sesungguhnya kalau banyak buat kebaikan, tapi kemudian karena tidak punya keyakinan benar, tidak punya pengetahuan benar, tidak punya pandangan benar, kemudian berbuat salah ya. Jadi makanya kita harus tuisu ya, Mas bilang ya, mengajak orang bervegetarian. Jadi tadi saya bilang kalau keluarga kami anak-anak udah bervegetarian, kami selamat sesungguhnya. Kenapa? Nanti anak-anak kami tidak pakai sesajen yang bernyawa ya. Dalam bulan ini para biksu melatih diri dan mendapatkan hasil yang suci. Semua merasa sukacita. Buddha sendiri turut bersukacita melihat para murid bahagia memahaminya, maka disebut bulan penuh sukacita. Bulan 7 disebut bulan berbakti dan bulan penuh rasa syukur. Ketika nasi itu akan ditelan ibunya, dari mulut ibunya menyembur api. Api yang menyembur dari keluar dari mulut ibunya membuat nasi itu langsung gosong. Jadi nggak bisa sesungguhnya ya, dengan kesaktian seperti itu pergi neraka melanggar hukum alam. Tidak bisa ya. Nah, mereka persembahan buah-buahan kepada para biksu dan makanan yang tidak bernyawa disertai mencuci kaki mereka ya. Jadi sesungguhnya ini juga sebuah tradisi yang diikuti sampai sekarang. Nah itu satu-satunya cara mau gantiannya pada saat itu bisa ya, bisa menolong ibunya dari neraka. Tapi permintaannya banyak sekali. Mau mintanya anaknya pandai sekolah, mau mintanya dapat istri yang cantik, mau minta dapat harta segala macam ya sesungguhnya. Masa mengatakan hanya satu media sesaji, tetapi kita banyak permintaan. Seharusnya yang benar adalah kita banyak melakukan kebajikan. Jadi bukan memohon perlindungan, melainkan kita harus khusyuk ya, bersubangsi. Nah dari tradisi orang Tionghoa ya, dari tradisi orang Tionghoa yang ribuan tahun lalu selalu disampaikan bahwasanya bulan 7 itu pintu neraka terbuka ya, pintu neraka terbuka, hantu-hantunya dapat cuti keluar dari neraka ya. Untuk apa? Untuk cari orang-orang yang punya hutang sama hantunya ya. Nah sebenarnya bukan seperti itu ya sesungguhnya. Maksud mengatakan yang benar bukan bulan 7 hantunya keluar. Setiap hari dalam hati sesungguhnya, hati-hati kalau ada hantunya keluar. Hantu apa? Hantu semadi. Ya tahu ya? Ya, hantu ketamakan, hantu kebodohan, hantu kebencian, hantu keraguan, hantu satu lagi apa? Setiap bulan 7 ini masih selalu suka menyampaikan kepada kita bahwasanya jangan salah keyakinan, jangan salah pandangan ya. Makanya ada disebutkan dalam Jalan Mulia Ruas 8 ya, Chen Xin ya, keyakinan benar. Kemudian harus pengetahuan benar ya, Chen Chen. Kemudian ada Chen Chin ya, yaitu pandangan benar. Sesungguhnya yang sudah demikian lama di Chen Chin, sebenarnya tahu nggak ya bahwasanya bulan 7 penuh berkah ini ada 2 hal yang perlu sesungguhnya pahami ya. Ini tanda tanya ya sesungguhnya. Sebenarnya udah berulang-ulang ya, ada video Mas Chen yang bercerita tentang dari mana asalnya, asal mula kertas sembahyang ya. Kita membeli kertas sembahyang, kemudian kita bakar, terus kita mengharapkan banyak perubahan, tapi kita tidak berbuat baik ya sesungguhnya. Suami istri ya, karena problem ekonomi ya, karena problem ekonomi istrinya ini
sangat cerdas ya, sangat pintar ya. Istrinya memikirkan satu cara ya. Ini adalah dia minta suaminya pura-pura meninggal. Ya, pura-pura meninggal. Kemudian dia ngomong sama suaminya, nanti pada saat banyak orang datang, saya akan membakar kertas-kertas. Ya, saya akan membakar banyak kertas. Kemudian saya menangis. Saya menangis sampai menaung-naung katanya. Sampai puncaknya saya menangis, kamu bangun ya. Itu kodenya. Ya. Jadi dari ribuan tahun lalu sampai sekarang, banyak orang kenapa mau ditipu terus, ya? Tidak pernah muncul satu tradisi mengatakan bahwa kertas sembahyang itu dulu dari mana, tetapi dari ajaran Sang Buddha ada menyampaikan bahwasanya kertas sembahyang itu dulu dari kisah dua orang ini, ya. Jadi kemudian setelah suaminya bangun, orang-orang terkejut. Ya, terkejut apa? Kok bisa ya kita membakar kertas orang mati bisa hidup kembali? Kertas sembahyang menjadi lembaran tanda terima sebagai simbol hati cinta kasih. Jadi kita coba lihat satu video master dulu tentang bervegetarian ya. 身体的健康，只是能养人，就是益口育他，都讲系统这个功能，那就不能干中这个人头，要活生生的海鲜，它放生了多少？也是你不杀它，别人杀它。 但是别人造业，自己不造业，就刚刚那些心恶啊，都你不能还是自己自保好自己，防范能够防范能够怎么破坏？大家共同的一个方向。 九都都精进，孔子讲，这个就是健康的道路，我们共同这就是正确。 Yang pertama bukan saya bilang dia tadi ya, dia bervegetarian sejak kecil ya. Kalau Vina umur 5 tahun itu udah vegetarian ya. Ternyata anak yang saya besar itu waktu itu neneknya ya, ibu saya bilang kamu kasih dia vegetarian nanti bisa sekolah nggak? Nenek-nenek kan takut ya anaknya nggak bisa. Nah ternyata anak saya itu diuji sampai kemana pun dia lulus, ya. Di sekolah kan kemana pun bagus, ya, bisa gratis. Sampai sekolah terbaik di Singapura kuliah juga gratis, ya. Kita bisa ke sana ya dapat satu kehormatan. Jadi sesuai nggak usah takut bahwasanya nanti anak saya, anak kita, keluarga kita kalau vegetarian itu jadi bodoh. Enggak, sesuai. Percayalah anak-anak yang bervegetarian tidak kalah ya, saya tidak berani bilang dia lebih pandai, tidak kalah dengan anak-anak yang tidak bervegetarian ya. Nah, Ceng Sisyo yang sudah menjelaskan sosialisasi tentang bulan 7 penuh berkah, bulan sukacita, bulan berbakti, dan bulan bersyukur. Nah, hari ini kita sama-sama sudah mengetahui bulan 7 penuh berkah ini. Inilah kesempatan kita menggunakan vegetarian. Seperti yang Master selalu mengatakan fei shu bu ke, fei shuo bu ke, fei tui bu ke. Fei shu bu ke yaitu kita tidak boleh tidak bervegetarian, kita tidak boleh tidak menggalakkan vegetarian, dan kita tidak boleh diam, kita hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Jadi kita harus tetap mengeluarkan vegetarian itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan juga bagi lingkungan, melestarikan bumi. Jadi sejauh ini kartu ini yang kita tahu ya, dari kemarin saya terinspirasi dari Hasim Pusat kita, dia memberi perhatian ya, Hasim Pusat kita, dia memberi perhatian kepada seluruh Indonesia yang ada suci di bulan 7 penuh berkah ini, bukan hanya kita melakukan doa bersama ataupun melakukan kegiatan-kegiatan suci menggalakkan vegetarian, tetapi bagi kita suci yang baru mau ingin belajar menjadi seorang vegetarian atau bervegetaris yang benar dengan tulus. Nah ini saya berpikir kita galakkan dalam 1 bulan ini. Kebetulan hari ini adalah tanggal 4 CI ataupun katakan tanggal 1 bulan lunar di bulan 7 lunar. Jadi sejauh masih banyak kesempatan. Ada a plate of happiness. Kenapa? Karena piring ini memberi
kesehatan yang benar-benar kita bisa merasakan bagi sosial yang sudah vegetarian, dan bagi yang mau belajar pasti akan merasakan sukacita dalam sebuah piring ini ya, a plate of happiness. Dan di sini kita lihat ada 4-5. Nah, di kita 1 bulan itu kita buat sampai ada lagi yang kosong, yaitu boleh kita terus mencoba, terus dicontek. Dan ada tulis nama dari sesiun suci di mana, kemudian wilayahnya HUAITKM, PTS, BFS ataupun Mandala ditulis seperti itu. Setelah 1 bulan kembalikan ke HUAI-nya. Jadi vegetarian bermanfaat bagi kesehatan, memupuk hati cinta kasih, ya, kemudian menumbuhkan kebijaksanaan dan mendatangkan kebahagiaan. Jadi spirit berisi kebahagiaan ini. Saya berharap semoga sesiun suci di Medan ini semua yang sangat memiliki cinta kasih, kita kembangkan cinta kasih dan kita menyiapkan sebuah piring kebahagiaan bagi kita sendiri. Karena sesiun suci